Halo teman-teman semua, saya dari tim Abakura ingin menunjukkan bagaimana proses belajar melukis dengan keluarga Bapak Asep di teman-teman. Sekarang kita mau ngambil persiapan untuk belajar melukisnya. Ada kanvas, kuas, sama cat airnya. Sekarang kita lagi nyiapin bahan-bahannya nih buat ngelukis. Ada catnya itu ada 6 warna pokok, ada warna hitam, biru, hijau, putih, kuning, sama merah. Sama tempat catnya. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi sekarang wabarakatuh. sama Ibu dan Bapak Asep. Iya. Kalau boleh tahu, belajar melukis itu pengen gimana? Biar apa itu? Ya sebenarnya tujuannya biar anak-anaknya kreatif ya. Iya. Apa namanya, soalnya kan namanya melukis itu kan selalu di sekolah kan selalu menggambar, itu dalam seminggu mesti disuruh menggambar gitu kan. Kadang anaknya itu sebenarnya apa namanya bisa, ada yang kecil itu sebenarnya bisa, tapi dia nggak, kurang kreatif, sama kurang apa ya, kitanya nggak bisa ngebimbing gitu. Harusnya gimana sih ya? Sementara saya sendiri yang nggak gambar asal aja, karena kepengennya ya udah kita aja yang gambarin gitu, walaupun hasilnya nggak sesuai. Ya sebisa-bisanya nyontek sih, kebanyakan dari YouTube. Iya. Jadi kepengennya anaknya bisa kreatif sendiri, ngerti dasar-dasar minimal, karena kami nggak bisa ngajarin. Jadi kepengennya itu ya, Bu, ya. Jadi Iya, iya. biar ada Bisa bagus lagi kreatif, ngelukisnya. iya. Ya. Iya, betul. Kreatif otak juga. Giat gitu. Pak Asep. Ya, sebenarnya ingin anak-anak itu juga punya bakat. Ketika saya melihat Mas Andi, ternyata Mas Andi ini ternyata punya potensi besar. Ingin ditularkan ke anak-anak saya barangkali gitu. Anak-anak saya bisa apa? Banyak juga. Memiliki jiwa seni. Karena kan seni kan bukan penikmatan ya, apalagi pemandangan. Kita menikmati pemandangan, apalagi diaplikasikan dalam lukisan, itu kan maksudnya suatu kenikmatan batin gitu. Itu Mbak. Sekarang jam 10:30, perkiraan nanti jam ya habis zuhur lah ya. Sebelumnya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Siang hari ini kita akan belajar melukis. Awalnya kita melukis tuh kemarin waktu saya melukis di kantornya notaris Bapak Haryanto, Pak Hartanto ya, ketemu dengan Bapak Asep, ngobrol, bla 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 bla, ingin keluarganya belajar melukis. Terus saya jawab bisa Pak, bisa. Karena pengalaman saya melukis itu cuma 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan bisa melukis dengan baik.
120. Kayak apa itu 120 itu? 120 itu saya di sana 3 hari karena pesantren ya. Saya masuk di situ. Nah, sekarang itu ada yang jadi pelukis. Kemarin saya ke sana, kakaknya ngomong, adik saya jadi pelukis. Karena dia di Jawa Tengah pelukisnya itu. Pengen ketemu saya. Cuma 3 kali pertemuan. Ya. Pertama kita nanti setengah jam kita kan belajar teori. Boleh ngikutin, boleh diam, boleh cuma mendengarkan, boleh teori. Boleh ditulis kalau perlu ditulis, ada pensil Sumaya. Kalau perlu buku ya buku. Setelah itu langsung praktek. 3 tahapan, 3 pertemuan ini. Pertama kita teori langsung praktek. Kedua, kalau nanti ada pertemuan yang kedua, itu praktek langsung kita membahas tentang cahaya. Yang ketiga, pertemuan ketiga yaitu seni. Mahalnya lukisnya ya di seni. Gimana Pak langsung seni? Nggak mungkin bisa. Nah, harus mengikuti tahapan 1, 2, 3. Contoh logikanya ya. Banyak orang mengatakan melukis itu susah. Katanya susah. Saya jawab mudah kalau ada kemauan. Di sini saya kasih cuma 3 teori. 3 teori, 3 pertemuan bisa melukis dengan baik. Percaya apa enggak? Wah enggak, ya, coba nanti dibuktikan. Ya, mungkin adik-adik nanti atau ibu bapak, ya Pak Asep, mungkin jadi pelukis nanti. Ya. Kalau ada kesungguhan di dalam hatinya, niatnya kuat, bisa jadi pelukis. Ya. Cuma 3 kali pertemuan. Ya. Pertemuan pertama teori praktek, kedua praktek, ketiga praktek. Kedua itu kita belajarnya fokus di pencahayaan. Ada cahayanya di situ dalam lukisan itu. Terus yang ketiga seni. Tingkat seni ini yang menentukan baik dan enggaknya. Makanya tahap pertama ini puasnya saya kasih yang paling murah, 1 set 15.000. Nanti yang kedua ada lain lagi puasnya, ketiga lain lagi. Makanya harganya mahal. Ya seninya itu tidak apa-apa. Ya ini nanti. Jadi kalau sudah nanti tahap pertama ada di jalani, kedua, ketiga jadi pelukis. Ibarat kita ini anak kecil. Pertama nggak mungkin langsung jalan. Yang ngesot dulu ya. Setelah ngesot apa? Merangkak. Setelah merangkak jalan. Ya cuma itu. Jadi nggak mungkin anak kecil langsung jalan, nggak mungkin. Harus ngesot dulu, merangkak, jalan. Itu juga melukis. Gimana mau melukis cahaya? Kalau caranya belum tahu, wah gimana caranya? Tapi kalau udah tahu nanti saya praktekkan, ya, oh ternyata kita bikin cahaya seperti ini. Kalau sudah pernah bikin cahaya, kemudian kita nanti tingkat seni. Ya, cuma itu aja. Ya. Alhamdulillah, alamin, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Nah, sekarang langsung kita ke teori paling seperempat jam atau setengah jam. Sekarang tema kita adalah melukis pemandangan. Ya, pemandangan itu sesuatu yang dipandang menyenangkan. Dia akan baik kalau dipandang, sesuatu yang dipandang. Sesuatu yang dipandang, tapi di situ ada nilai tersendiri. Namanya lukisan pemandangan. Sekarang di sini kita nanti akan mengukir suatu pemandangan. Diameternya di sini 50 kali 35. Pandangan kita ke udara itu lebih panjang, lebih luas. Tuh, ke sana. Begitu kita memandang ke darat, mentok. Itu juga pemandangan seperti itu.
Ini cuma mencari titik tengah. Ini dihapus nanti ini. Umpama jalan 3 kasih ini. Loh. Mana yang paling jauh? Titik tengah. Ya, titik tengah. Umpama kita bikin di sini bikin bunga atau rumput, berarti di sini benar-benar jelas. Nah, ini jelas. Besar. Nah, di sini kecil. Sama terus begitu. Sini agak kecil lagi, sini kecil lagi, sini kecil lagi. Lah, seperti itu. Kita di dalam melukis. Ya. Karena lukisan ini kita melihat bikin lukisan pemandangan ini cuma 3 teori. Ya. Gunung, pohon, batu. Dah. Awan bagaimana, Pak? Itu dengan sendirinya bisa. Air dengan sendirinya. Kalau sudah seperti ini, 3 teori ini, gunung ini paling tinggi sepertiga dari diameter ini. Tengahnya mana ini? Berarti di sini. Lurus. Nah, kalau dia lebih dari ini, nggak enak dipandang. Ya. Kalau lebih ini, lebih enak lagi. Lebih sini, lebih enak lagi, lebih jauh-jauh. Contoh. Ini rumus teori di dalam umpama kecil segini. Lebih jauh dia, akan lebih jauh. Umpama di sini gunungnya kecil. Dia lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Umpama di sini ada enggak? Enak enggak di mata? Karena enggak mungkin. Udara itu lebih sedikit daripada darat. Nah, ini ya nggak enak di mata. Berarti apa? Gunungnya raksasa ini. Nah, ini rumus. Jadi apa? Di dalam kita melukis, puncaknya gunung ini di sini ya. Nah, berarti ini paling tinggi. Enak di mata, itu enak. Ya. Nah, umpama nanti batasnya umpama begini. Nah, batasnya ini udara, ini darat, di sini boleh. Umpama ini. Ini batas ini. Kan bukan di sini, boleh. Nah, nanti 3 teori itu kita akan melukis gunung. Kalau orang itu bisa melukis gunung, pasti bisa melukis awan. Kalau orang itu bisa melukis awan, pasti bisa melukis air. Karena gunung dengan awan itu sama. Cara goresannya sama, warnanya sama. Kalau gunungnya itu kuning, otomatis. Kalau awannya itu kuning atau coklat, otomatis gunungnya itu coklat. Karena apa? Di sini ada pantulan cahaya dari awan. Kalau ini biru, gunungnya biru. Kalau orang bisa bikin gunung, otomatis sama dengan awan. Kalau orang bisa bikin awan, air sama. Karena apa? Air ini pantulan dari awan. Kalau awannya kuning, airnya ya kuning. Kalau awannya biru, airnya ya biru. Umpama awannya coklat, airnya hijau. Wah, apa itu? Ya nggak ketemu karena pantulan. Satu ya, satu teori. Yang kedua adalah pohon. Kalau kita bisa bikin pohon, melukis pohon. Pohon itu banyak, ada bambu, pohon beringin, semua macam pohon. Dengan sendirinya kita akan bisa melukis semak. Karena semak-semak itu pohon yang jauh. Nah, itu semak itu. Ya. Jadi isi pemandangan itu paling ya gunung, awan, air, pohon, dan batuan. Kalau kita bisa melukis batuan, dengan sendirinya tebing sama. Tebing itu asal dari batu. Cuma 3 teori itu. Apalagi mau dikasih pohon ini Pak, ya silahkan. Ya si pemandangannya itu. Orang sapi lain lagi itu. Ada kerbaunya, sapinya, itu kan isi. Tapi yang namanya pemandangan ya 3 itu. Gunung, awan, air, ya, pohon dan batu. Kalau sudah bisa
bisa itu, enggak. Adik-adik semua jadi pelukis. Penasaran ya? Kayak apa sih? Nah, coba. Pak Asep pernah melukis? Belum. Sama sekali Pak ya? Tapi saya yakin juaranya Pak Asep ya. Ya. Nah, nanti udah saya siapkan itu ada di situ ada ini. Ini nomor 6. Murah. Ini harganya cuma 3.500. Nanti ada satu buah kuas itu yang harganya 30.000. Ada yang 50.000 harganya satu kuas. Tapi enak nanti. Sekarang kenapa saya kasih yang gak enak? Ibarat kita ini belajar mobil itu kalau bisa macet, ya orang bisa nyetirnya macet, longgar bisa nggak? Lebih mudah lagi. Kuas yang jelek aja bisa, apalagi yang bagus. Kalau nanti saya kasih yang bagus, jelek nggak bisa nanti. Karena suatu saat kita akan menjumpai kuas yang jelek-jelek, yang kualitasnya kurang bagus. Pas kita pergi pada suatu daerah, pergi kemana, ternyata di situ nggak bisa tukar atau duit atau uang. Udah apa adanya, ada kantor cek, kuasnya seadanya, kita lukis dijual jadi duit. Kan nggak mungkin cari kuas yang bagus-bagus. Betul. Nah nanti kita belajar. Ini udah ya? Ada pertanyaan? Udah. Teorinya udah masuk ya? Ini teori, sekarang praktek. Nah, nggak ada 15 menit teorinya. Nanti kita bareng-bareng. Caranya begini nanti. Siapin ya pensilnya. Dan coba kita nanti we're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.
Ini kurang. Oh, kurang banyak, Duk. Duk. Pakai kuas ini ya, kuas ini. Oh, sama. Ya, kuasnya biar enak nyampurnya. Nih. Bayangan harus sama dengan di atasnya. Sudah ya? Mana? Lihat. Nanti kalau sampai biasa ya seperti ini. Nah, ini bisa. Enggak, jangan penuh sini. Jangan penuh, kan ada semak kelihatan yang kena cahaya. Belajar lukis, sanggar lukis Abakura tahap 1. Ini hasilnya. Ini hasilnya tahap 1. Bagaimana Bu kesannya belajar lukis di sanggar lukis Abakura? Ya, alhamdulillah menyenangkan, bisa menambah ilmu, terus ngerti lah cara-cara melukis yang benar. Jadi apa namanya, teori-teorinya mudah-mudahan bisa ingat terus diterapkan, bisa jadi penghasilan. Ini Ibu baru belajar sekali ini ya? Baru. Udah aslinya luar biasa. Terus metode cara belajarnya bagaimana Bu? Menurut Ibu? Iya, bagus sih. Jadi maksudnya kita tuh kadang suka putus asa tuh kalau kita salah gambar gitu, terus gimana gitu kan. Ternyata bisa diakalin gitu. Jadi bisa diatasi lah, bisa cara-caranya, alhamdulillah. Bisa. Ini baru tahap pertama Bu ya? Iya, baru banget. Baru pertama kali. Pertama kali. Pertama kali melukis ya. Ya udah Bu, mudah-mudahan pembelajaran melukis tahap 1 ini Ibu dan Bapak bisa menjadi pelukis yang andal. Salah cukup ya. Iya, alhamdulillah tidak disangka-sangka sudah jadi pelukis. Pesan-pesannya gimana Pak? Iya, mudah-mudahan bisa berlanjut, bisa manfaat ilmunya. Iya. Selama pengajaran gimana? Ya, alhamdulillah sangat menyenangkan, sangat mendekati. Alhamdulillah Pak.